Dan sudah Rasulullah SAW menjanjikan balasan Allah bagi orang yang berpuasa lillahi ta'ala satu hari saja, satu hari lillahi ta'ala akan dijauhkan oleh Allah dari neraka jahannam 100 tahun. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 am. Barang siapa yang puasa satu hari lillahi ta'ala, bukan bayar nazar, bukan bayar fidyah, bukan bayar apa, hutang puasa lillahi ta'ala, akan Allah jauhkan dalam satu hari itu 100 tahun dari neraka jahannam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu atas taufiknya Allah. Kita bersilaturrahim karena taufiknya Allah. Kita berkumpul salat berjamaah taufiknya Allah. Kita berduduk menuntut ilmu menjadi salah satu ibadah jalan yang termudah ke surga Allah, itu taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur bisa beribadah, kita bersyukur bisa bersilaturrahim, kita bersyukur bisa duduk di masjid, kita bersyukur bisa belajar ilmu, kita bersyukur bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Kalau masih kita bersemangat beribadah kepada Allah, ini berarti Allah membukakan hati kita untuk beribadah. Itulah hakikahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi kami tidak bisa beribadah secara sempurna kalau tidak ada nasta'in. Kalau tidak ada nasta'in. Maksudnya apa nasta'in? Kalau tidak ada pertolonganmu ya Allah. Sekarang kita beribadah, apakah kita kira-kira bisa masuk surga karena kita beribadah, atau karena taufik dan rahmat Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah supaya Allah memberikan hajat kita? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita beribadah kepada Allah agar Allah memenuhi hajat kita? Jawab. Udah jelas pertanyaannya. Ibu-ibu jangan makan dulu, nanti tunda aja makanannya, simpan. Sekarang isi makanan hati, kalau buat perutnya nanti, supaya tidak sia-sia majelis kita. Apakah boleh kita beribadah kepada Allah dalam alasan Allah memenuhi hajat kita? Hah? Jadi kita beribadah supaya Allah murahi rezeki, kita beribadah supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, kita beribadah supaya usaha kita lancar dan mudah, kita beribadah supaya saya dapat jodoh, kita beribadah supaya, jadi kita semua beribadah hanya semata-mata untuk mendapatkan hajat kita. Boleh ya?
Apakah boleh kita beribadah semata-mata agar Allah ridha? Boleh ya? Berarti begini, kalau Allah ridha, hajat kita semua selesai. Tapi belum tentu Allah berikan hajat kita, belum tentu itu tanda ridha. Faham gak? Saya ulang lagi. Kita punya hajat, semua punya hajat. Tak ada yang bilang saya tak punya hajat. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat lahir, hajat batin, hajat besar, hajat kecil. Dalam sehari-hari, dalam rumah kita, dalam tubuh badan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, anak cucu kita, semua kita punya hajat. Ada yang ingin sehat, ada yang ingin kaya, ada yang ingin ibadahnya bagus. Pokoknya ada hajat. Hajat dunia, hajat akhirat. Ada orang hajatnya hanya dunia saja, tidak memfikirkan akhiratnya. Tapi walaupun kita mendapatkan segala hajat kita, artinya kita tidak merasa ada kebutuhan, karena selalu Allah menutupi hajat kita. Itu belum tentu Allah ridha. Belum tentu Allah ridha. Contohnya, orang kafir senang tak? Nampilannya senang kan? Rumahnya mewah, usahanya lancar, karyawannya banyak, kaya raya. Orang yang terkaya di Indonesia Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Apakah Allah memberikan kekayaan seperti ini? Apakah itu Allah ridha sama dia? Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang menjadi tanda Allah ridha terhadap seorang, ini yang saya mohon semua hafal. Yang menjadi tanda Allah ridha terhadap seorang, kalau Allah berikan agamanya. Karena dunia Allah berikan kepada orang baik maupun tidak baik. Dunia Allah berikan kepada orang saleh maupun tidak saleh. Tapi kalau agama, Allah tidak memberikan kesembarangan orang. Oleh karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dihendaki Allah berikan kemuliaan dan sepenuh kebaikan, yufaqihu fid din, diberikan pemahaman agama. Jadi Rasul tidak sebut diberikan kekayaan dunia, tidak disebut diberikan jabatan, tidak disebut diberikan kemuliaan, tidak ada. Tapi Allah berikan, menjadi tanda Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada seorang, diberikan pemahaman agama. Untuk memahami agama, tidak semua harus memahami agama 100%. Tidak ada, biar Bapak Ibu ngerti. Cuba kumpulkan ulama yang terbesar sedunia, belum tentu fahami agama 100%. Dan itu sunnatullah. Kenapa banyak ulama saling apa? Saling bertukaran fikiran, saling mengisi. Tapi yang terjadi apa? Saling salahkan, saling nyesatkan, saling bermusuhan. Seolah-olah sampai ulama sudah mencari kepentingan sendiri. Kalau ulama sudah seperti ini, apalagi yang awam. Itu bahaya. Malah Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku, yang buat Rasul khawatir, takut, memfikirkan hal ini jangan sampai terjadi, tapi sudah terjadi. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah ulama yang menyesatkan, membawa nama ilmu, membawa nama agama,
membawa nama Tuhan, membawa nama Quran, tapi sebenarnya bukan membawa kepada jalur yang benar, malah membawa kita jauh daripada Allah. Dan di Indonesia apalagi sudah nyata. Dan pemerintah kita belum punya kemampuan menjadi tegas terhadap aliran yang sesat. Akhirnya orang berani. Siapa aja bisa ngomong, siapa aja bisa berdakwah, siapa aja bisa berkhutbah, siapa aja. Jangan-jangan heran kalau ada seorang Yahudi berceramah. Boleh aja. Itulah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW yang sudah terwujud. Kewajiban kita sebagai orang awam, kewajiban kita yang masih dalam keadaan lemah, belum mengerti agama, atau bahasa lain, mohon maaf, sebagai kita orang yang masih suka ikut-ikutan. Kita tidak tahu, katanya kanan ya kanan, kiri kiri. Mohon maaf, kita belum ada waktu untuk belajar agama. Akhirnya kita melimbarkan, ya kata kiai, kata ustaz, kata si fulan, kata si fulan. Salah benar saya tidak tahu. Itulah dasarnya, karena ikut-ikutan. Bagi orang yang awam yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk belajar, silahkan ikut-ikutan, tanggung jawab ulama yang kamu ikuti. Tapi bagi orang yang masih punya kemampuan untuk belajar, tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu. Itulah manfaatnya belajar ilmu. Utlubal ilma minal mahdi, hafal ya. Tapi ini bukan hadis tersebar, ini sebagai hadis. Katanya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, belajarlah ilmu dari kecil sampai masuk lahad. Ini bukan hadis, hikmah. Tapi kita sudah terbiasa menyebarkan BB atau SMS. Begitu kita terima qala Rasulullah, tanpa kita tahu isinya benar atau tidak, kita malah sebarkan lagi. Dan dosa yang paling besar sesudah dosa syirik, ada orang membawa hadis berkata, inilah bersabda Rasul, tapi Rasul tidak pernah bersabda itu. Itu diancam akan disediakan tempat duduk di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu hati-hati, jangan terlalu gampang menyebarkan hadis yang belum kita tahu dasarnya. Apalagi hadis-hadis yang terlihat anehnya. Ada muncul banyak hadis, barang siapa yang puasa 1 hari Rajab, seolah-olah dia beribadah 80 tahun. Ramadan aja tidak dapat begini. Oh, berarti Rajab lebih mulia daripada Ramadan. Ini pasti kita hati-hati. Mau puasa, silahkan puasa kapan saja, mau di Rajab, mau di Sya'ban, mau di bulan apa saja. Tapi tidak ada istilah dikhususkan hari tertentu kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Senin? Senin karena Rasul suka puasa Senin. Kalau kita puasa Senin di bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Mau di bulan Rajab atau di bulan yang lain? Mau puasa sepenuhnya bulan Rajab, boleh tidak? Boleh. Dan sudah Rasulullah SAW menjanjikan balasan Allah bagi orang yang berpuasa lillahi ta'ala 1 hari saja, 1 hari lillahi ta'ala, akan dijauhkan oleh Allah dari neraka jahannam 100 tahun. Man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 am. Barang siapa yang puasa 1 hari lillahi ta'ala, bukan bayar nazar, bukan bayar fidyah, bukan bayar apa, hutang puasa lillahi ta'ala,
akan Allah jauhkan dalam satu hari itu 100 tahun dari neraka jahanam. Malah menjadi salah satu ibadah yang sangat indah selepas salat adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Dan insyaAllah di bulan Ramadan doakan, kita lagi rekam istilahnya kultum untuk setiap hari saat buka puasa. InsyaAllah di antaranya akan kita tahu apa manfaatnya daripada puasa, apa hikmahnya dari belakang puasa, kenapa Allah sebutkan bagi orang yang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kenapa Allah tutupi ayat itu la'allakum tattaqun, dan apa hikmah-hikmah daripada puasa, apa manfaatnya dunia, apa manfaatnya akhirat, apa manfaatnya buat kalbu, ada manfaatnya buat tubuh badan kita dari sisi kesehatan dan dari sisi iman. Dan Allah sebagaimana ibadah puasa menjadi salah satu ibadah yang rahasia, Allah juga pun merahasiakan pahalanya. Karena malaikat tidak bisa menulis pahala puasa kita. Karena Allah berfirman di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal ibn Adam, amal manusia itu kembali kepada dia. Satu kebaikan Allah lipatkan jadi 10. Illa saum, kecuali puasa. Tidak ada istilah 10 kali lipat. Illa saum fa innahu li, itu kembali milikku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang hanya balas. Jadi balasan puasa itu langsung dari Allah. Oleh karena itu termasuk ibadah puasa salah satu ibadah yang terindah. Dan bahagia seorang di antara bapak ibu yang suka puasa. Apalagi yang boleh berpuasa tapi makanannya sedikit. Oh, luar biasa. Diet, tahu diet? Jadi boleh kita berpuasa tapi tidak makan. Maksudnya apa? Ya makan sebatas 3 kurma buka puasa sama air. Udah sampai sahur. Boleh tahan enggak? Alhamdulillah saya pernah setiap tahun bulan Ramadan 10 akhir Ramadan saya berpuasa. Buka dan sahur, kurma sama air, tidak ada yang lain. Selama 10 malam. Tapi subhanallah bertambah kurus. Orang yang ketemu saya di habis hari lebaran, selamat hari Idul Fitri, oh, kayaknya kurus ya. Ya biasa. Tapi yang menjadi gemuk apa? Iman. Subhanallah, begitu datangnya bulan hari Idul Fitri, di hari lebaran itu saya merasa kebahagiaannya luar biasa, sambil merasa lezatnya Id. Itu yang membuat kita semangat. Hari yang kedua terus kita lanjut puasa Syawal. Saking nikmatnya puasa. Mau tahu rahasianya? Saya minta puasa 3 hari saja. Tapi makanannya apa? Kurma, minum air. Kalau tidak bisa tahan 1 hari lah boleh. Kalau orang Indonesia, maksud saya, mohon maaf ya, orang Indonesia sifatnya cepat masuk angin. Telat makan aja masuk angin, apalagi puasa tidak makan. Ya Allah, mual bisa 1 hari. Ya itu kembali kepada kebiasaan kita. Subhanallah, Bapak Ibu, biar tahu bahasa masuk angin itu. Saya tidak pernah kenal masuk angin di Arab. Jadi pas saya pertama datang ke Indonesia, pernah saya merasa masuk angin. Tapi saya tidak faham kayaknya apa, rasa tidak enak. Terus datang tukang urutin badan saya, ini masuk angin. Saya mau terjemahin bahasa Arab apa ya? Tidak ada.
Sambil dikorek ya, bagi koin ya, sambil badan tubuh badan merah sekali. Saya bilang, ya Allah, kenapa merah begini? Masuk angin. Saya masukin terjemahan Google itu juga tidak sanggup terjemahin. Apa dalam bahasa, kalau bahasa di Google di translate itu katanya udara masuk. Udara masuk juga sama. Udara masuk, maksudnya udara masuk gimana? Jadi karena terbiasa di sini istilahnya sering kita melihat kadang-kadang kalau kita dalam perjalanan jauh naik mobil atau kapal laut pasti masuk angin itu. Oleh karena itu obat, kalau kita nonton TV iklan yang paling banyak obat masuk angin. West 14 banyak, subhanallah. Malah saya sudah diajarin bagaimana kalau misal kita punya acara jauh atau di luar atau kemana, misal di Jawa atau ke Kalimantan, Yasin yang biasa ikut saya sudah siapin biasa wes 14 angin. Tinggal sekali minum, subhanallah segar. Pas saya pernah berangkat umrah beberapa bulan lalu, hampir setahun ya terakhir, saya berangkat umrah. Merasa tidak enak, ibu saya tanya kenapa, saya bilang masuk angin. Ibu saya malah heran, apa itu masuk angin? Tidak ada dalam bahasa Arabnya. Tapi subhanallah itulah salah satu yang membuat kita pasti belajar bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan salah satu ibadah, di antaranya puasa. Dan salah satu yang membantu, kenapa saya menyuruh Anda berpuasa tapi menahan makan, atau paling tidak kalau bisa menunda makanan itu habis Isya. Subhanallah jemaah sekalian, sungguh nikmat salat maghrib sama Isya. Saya minta sekali aja coba, sekali aja coba. Masih kan ringan kan, perutnya masih kosong ya. Jadi kalau kotak nasi itu tolong ditunda. Biasanya di sini sebelum malah kadang-kadang kalau ditawarin kurma, dah kotak nasinya mana Pak? Jadi kurma malah tidak ada difikirin, malah kotak nasi yang difikirin. Seperti kita kalau pernah ibu-ibu yang berangkat pas hari Senin atau Kamis di Masjid Nabawi atau maupun di Makkah, tapi Masjid Nabawi kan kelihatan dibukakan tempat makanan kan di dalam masjid dibagi, tapi semua makanan ringan, kopi Arab jangkir kecil, kemudian gelas zam-zam sama 3 biji rutab kurma setengah matang. Habis selesai udah salat. Habis maghrib yang mau makan berat silahkan keluar, karena tidak boleh makan berat masuk dalam masjid. Macam nasi apa semua di luar, silahkan di luar. Ada orang yang bertahan, subhanallah memang nikmatnya. Apalagi kita habis buka puasa teruskan beribadah antara maghrib sama isya tidak makan, hanya minum saja air hangat sama kurma itu, subhanallah nikmat. Dan saya yakin ibu-ibu yang boleh bertahan atau bapak-bapak yang suka bertahan antara maghrib isya tidak makan, menunda sampai habis isya, tidak apa-apa, 10% masuk angin, tidak apa-apa, terima aja lah. Tapi yang jelas saya yakin salat maghrib isya sama zikir antara maghrib isya wallahi nikmat. Oleh karena itu kata ulama 4 hal menghidupkan kalbu dan 4 hal mematikan kalbu. Yang pertama sedikit tidur, ini menhidup kalbu. Kalau terlalu banyak tidur membuat kita selalu malas. Jadi kalau beraktivitas malah ingin tidur, padahal baru bangun tidur. Yang kedua banyak bicara, cerewet. Bahasa kita cerewet, jadi tidak pernah diam. Apalagi kalau cerewetnya bicara dunia, apalagi kalau gosip, apalagi kalau fitnahin orang. Ini na'udzubillah, setiap kata malah titik hitam, tambah na'udzubillah.
Jadi yang menghidupkan sebaliknya, kalau sedikit tidur berarti sedikit bicara, menghidupkan qalb. Yang ketiga adalah sedikit makan. Dan terus yang keempat sedikit tertawa. Atau istilah lain, lebih banyak menangis daripada ketawa. Mohon maaf, saya lihat di Indonesia memang terbiasa terlalu senang. Terlalu senang. Jadi bercanda terus, ketawa terus, hiburan terus, senang terus. Seolah-olah lupa ada kematian, ada kubur, ada akhirat. Islam tidak melarang kita ketawa. Tapi jangan sampai kita tertawa seolah-olah kita sudah lupa diri. Sampai lupa dosa kita, maksiat kita. Itu bani yang tidak senang sama Allah SWT. Tapi yang mematikan kalbu, berbanyak ketawa, berbanyak bicara, berbanyak tidur, berbanyak makan. Dan subhanallah juga kita, apalagi habis puasa, sudah lebih dari jam berapa jam siang, kita sudah sepanjang siang tahan, tidak makan. Tapi begitu habis buka, tup, kita buk satu buk nasi. Malah ada orang yang mampu dua, Masya Allah. Malah dia tidak terima dengan kotaknya yang sudah ada, karena dia melihat orang yang di depan beda warna saja sebenarnya, warna kotaknya, kotak. Padahal isinya sama, nasi padang. Tapi begitu dia lihat beda warna, sudah lupa doa. Yang semestinya doa saat buka puasa kan termasuk doa makbul. Malah dia langsung, oh sama aja. Ya syukur apa adanya, nikmati apa adanya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia memberatkan makanan, apalagi makanan pedas, barminyak, ini perut kita masih kosong. Coba bayangkan seolah-olah kita masuk mesin sekaligus stop. Akhirnya apa yang terjadi? Perut kita bekerja tapi merasa keberatan, membuat tubuh badan kita mulai malas. Begitu masuknya Isya, nafasnya aja sesak. Apalagi Imam Sunda Kelapa suka panjang-panjang salat Isya, udah minta ampun. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mohon, ini mukaddimahnya membawa kita, ayo sama-sama mari kita menhayati Al-Quran. Karena apa yang saya bicarakan dari tadi sebenarnya ujung-ujungnya membantu anda bisa menikmati Al-Quran walaupun tidak mengerti bahasanya. Karena sebenarnya untuk menikmati Al-Quran tidak perlu memahami bahasanya. Cukup Allah memberikan kemampuan orang yang tidak bisa berbahasa Arab tapi hafal suratul Fatihah. Orang malah buta huruf, malah hafal surah-surat yang lain selain Al-Fatihah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Malah ada yang hafal juz 30 padahal dia buta huruf. Kalau disuruh baca Quran, maaf, tidak bisa. Ini menjadi apa? Menjadi tanda besar Al-Quran itu mu'jizat, memiliki keajaiban yang tidak ada habisnya. Malah setiap satu ayat Allah rahasiakan di dalamnya ribuan hikmah, tapi bukan semua orang bisa tahu. Dan saya sangat setuju kalau ada orang berkata Al-Quran punya zahir dan batin. Artinya zahir dan batin, yang dimaksud zahirnya adalah huruf yang kita baca, yang bisa kita lihat. Tapi batinnya belum semua orang bisa faham. Belum tentu dalam memahami artinya, istilahnya lewat terjemahan, belum tentu bisa memfahami apa isi sedalam-dalamnya. Seperti orang berenang dalam laut, apakah orang yang berenang di atas laut sama orang yang masuk ke dalamnya? Beda. Ada orang diisi, katanya dalam air laut itu luar biasa terisi banyak macam-macam. Ada harta, ada ikan, ada pokoknya bermacam-macam keindahan di dalam dunia laut itu. Dia berenang di atas dari ujung sampai ujung, begitu ditanya, udah ada apa-apa sih? Memang karena dia hanya berenang di atas saja.
Tapi beda sama orang yang masuk ke dalam-dalamnya. Semakin mendalami air laut itu, dalam dunia laut, semakin melihat keindahan. Ternyata laut itu dunia lain. Disitulah banyak orang barat yang Allah berikan kelebihan, masuk di dunia laut malah dia masuk Islam. Bukan karena di dalam laut ada ajaran Islam, tapi di situ dia melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan kepada seluruh manusia tanda kebesaran kami, supaya mereka tahu apa yang kami sampaikan lewat Nabi Muhammad adalah benar dan sempurna. Dan Allah setiap tahun kita lihat, Allah selalu tunjukkan rahasia Al-Quran. Dan kita sudah tahu setiap waktu demi waktu ke waktu, satu tahun ke tahun depan, selalu muncul ilmu baru. Dari sisi medis, dari sisi ahli kedokteran, dari sisi psikologi jiwa, dari alam semesta, dari ilmu falak dan yang lain-lain, semua pasti ada sesuatu. Malah di antara rahasia yang disembunyikan oleh NAS. Tahu lembaga NAS yang di Amerika itu? Yang mereka NASA ya, mohon maaf, NASA itu subhanallah memang mereka memiliki teknologi yang luar biasa. Malah banyak di antara mereka yang masuk Islam tapi tidak disebarkan beritanya karena dikhawatir mengganggu manusia di seluruh dunia. Karena kalau masukan mereka kepada Islam ini, berarti ini menjadi salah satu kesadaran, karena mereka bukan masuk Islam karena diberitahu, tapi mereka sendiri yang melihat bagaimana kebesaran Allah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, menunjukkan kepada kita malam Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Penjelasan ulama, kata salam aman, nyaman, tidak ada kecelakaan, tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada bala. Syaitan pun, jin, semua terikat, tidak boleh mengganggu manusia. Dan Allah selalu menurunkan kebaikan. Seluruh malaikat malah turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Apa yang dibuktikan lewat NASA? Dibuktikan yang dimaksud salam, sepanjang tahun ada istilahnya kiriman apa namanya, nezik ya, nezik istilahnya kalau bahasa kita macam syuhub ya, syuhub apa, batu-batu yang apa ya bahasa, pokoknya sudah faham lah. Tapi subhanallah, kecuali malam Lailatul Qadar tidak boleh. Ini yang membuat NASA habis dana kemajuan, karena mereka memiliki alat bisa menampak banyak dalam dunia semesta alam ini. Mereka melihat kenapa di malam Lailatul Qadar itu tidak ada apa-apanya, bukan hanya di bumi, malah juga di langit, sama sekali aman. Itulah membuat mereka habis ditunjukkan memang ada di dalam Al-Quran firman Allah, salamun hiya hatta, jadi bumi dan langit pun aman dan nyaman. Inilah membuat ada seorang Yahudi masuk Islam. Banyak hal-hal yang lain. Ini menunjukkan apa? Itu Al-Quran memang luar biasa. Tapi sayang sekali kita tidak bisa menikmatinya. Mudah-mudahan dengan gambaran yang saya berikan malam ini, kita belum masuk kepada 10 kunci. Sudah mau azan? 1 menit. Kita belum masuk kepada 10 kunci. Ini cuman pendahuluan. Pendahuluan untuk memberi sifat ahli tadabbur. Ada 7 sifat. Kalau kita bisa memiliki 7 sifat, walaupun satu di antara 7, alhamdulillah kita sudah termasuk ahli tadabbur. Karena inti daripada turunnya Al-Quran untuk ditadabburi, bukan hanya untuk dibaca.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kami menurunkan Alkitab yang sepenuhnya barakah untuk ditadabburi. Sesaat lagi kami kembali.